Insecure itu juga adalah suatu keadaan yang kalau dibiarkan berlama-lama akan menjadi depresi. Saat dia merasa dia lelah, dia kating-kating badannya. Dan saat nggak bisa mengikuti itu, ya dia menyebut dirinya gue depresi nih, gue stres. Dia sudah tidak akan mendengarkan lagi siapapun. Dia hanya akan cenderung menyenangi kegelapan. Harus saling mendukung untuk memulihkan keadaan depresi ini tadi. Halo Sobat Sehat, Jumat sore hari ini sepulang praktek saya diundang kembali oleh teman saya Imam untuk datang kembali ke kafenya di Warung Mang Im di daerah Islamic Village, Karawaci. Katanya untuk mencoba menu masakan baru andalan mereka. Sore hari ini selain mencoba menu, saya katanya kedatangan seorang pengunjung tetap dari Warung Mang Im dan juga seorang fans dari Dr. Etuzi yang mau bertanya-tanya terkait hal hipnoterapi, hipnosis, dan keadaan-keadaan psikologis lainnya. Saya kedatangan seorang tamu yang ingin bertanya bernama Mbak Ajeng. Baik, selamat sore Mbak Ajeng. Sore dong. Oke, katanya Imam, Mbak Ajeng sudah lama mengikuti channel kami, Etuzi. Ada mau ditanya katanya. Kira-kira apa itu? Saya sore hari ini datang dari Jakarta untuk menyambangi Cafe Mang Im untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira gimana? Jadi kan kita mau bahas hipnoterapi sendiri nih dok. Ya. Yang dipertanyakan tuh sebenarnya bedanya hipnoterapi dan hipnotis tuh apa sih? Hipnoterapis mungkin ya. Yeah. Hipnoterapis itu adalah orang yang melakukan praktek pengobatan dengan hipnosis. Gitu. Jadi ada terapi disisipkan dalamnya. Kalau hipnotis itu adalah orang yang melakukan praktek hipnotis. Jadi terapis dengan tis itu bedanya hanya di satu tingkat pelajaran. Ilmu yang dipakai, ilmu yang sama namanya ilmu hipnosis. Di mana arti dari kata ilmu hipnosis itu adalah menerima sugesti tanpa bantahan. Jadi misalnya nih Mbak Ajeng, saya berikan sugesti dan diserap oleh pikiran bawah sadarnya dan tidak dibantah. Setelah tidak dibantah, setelah rileks, di situ saya masukkan kata-kata sugesti untuk mencapai terapi yang diharapkan. Gitu Mbak. Gitu. Buat hipnoterapi sendiri tuh siapa aja sih dok yang bisa melakukan atau menerima hipnoterapi sendiri gitu? Kalau yang bisa melakukan hipnoterapis itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pendidikan basic hipnotis, kemudian advance hipnoterapis, kemudian mastering. Nah, itu sudah bisa melakukannya. Kalau untuk mengajarnya itu harus mengambil sertifikasi instruktur. Begitu. Dokter sendiri gimana? Udah Alhamdulillah, saya sampai sekarang sudah di level instruktur. Oh, gitu. Jadi sudah bisa membuka kelas sendiri, mengajar ke seluruh Nusantara untuk membentuk hipnoterapis baru. Gitu. Artinya setiap tingkatannya sudah saya lewatin dan siapa tahu Mbak Ajeng mau belajar, saya bisa buka kelas di daerah Karawaci. Oh gitu. Muridnya dokter sendiri sekarang rata-rata dari kalangan mana tuh dok? Yang pernah menjadi murid saya kebanyakan ya. Kebanyakan itu karena saya dokter adalah orang-orang medis. Contoh para perawat, dokter-dokter umum, bahkan dokter spesialis. Atau kalau di tahun ini saya banyak berkecimpung di dunia bidan yang disebut hypnobirthing. Jadi mengajar di wilayah-wilayah provinsi-provinsi di Indonesia untuk mengajar para bidan. Bagaimana melahirkan tanpa nyeri. Itu yang dikatakan hipnobirthing, Mbak. Kan melahirkan itu sakit ya, mitosnya sakit banget. Nah, hipnosis itu kita membimbing pasien itu, kalau disebut sama bidan klien, membimbing klien supaya bisa melahirkan dengan proses yang sangat nyaman. Gitu. Berarti hipnoterapi sendiri ada cabangnya lagi, dok? Ya, hipnoterapis ini sendiri cabangnya banyak. Kalau untuk bidan, kita sebut namanya hypnobirthing. Kalau untuk perawat, kita sebut hypnonursing. Bagaimana para rekan-rekan sejawat perawat melakukan infus, suntikan, tanpa disertai rasa sakit. Oh, iya.
Kalau untuk kawan-kawan yang berkecimpung di dunia marketing disebut hypnoselling. Kalau orang tua mendidik anak namanya hypnoparenting. Dan kalau anak-anak yang mau punya motivasi belajar yang kuat disebut hypnolearning. Jadi seru. Kalau mau belajar hipnosis itu sendiri tidak rumit, asal mau saja. Gitu. Okay. Berarti tahapannya juga gimana tuh dok? Kalau misalnya kita mau belajar hipnoterapi nih, ada nggak sih tahap-tahapannya? Ya, betul. Seperti saya bilang, yang pertama kita ikutin dulu basic hipnosis. Kemudian advance hipnosis, hipnoterapis, kemudian mastering. Nah, di level mastering ini, orang-orang yang sudah belajar mastering itu hampir bisa melakukan praktek-praktek hipnoterapis untuk kasus-kasus yang berbagai jenis. Nah, kalau instruktur ini hanya pengakuan, sertifikasi bahwa kita sudah bisa tanda tangan sertifikat. Gitu dia. Kalau ditanya siapa saja yang butuh ini, ya banyak hal, karena di zaman sekarang ini kita lagi digalakkan bagaimana mengakses pikiran bawah sadar kita alias otak kanan kan. Kalau kita kerja sekarang sering pakai otak kiri, otak yang how to collect data. Sedangkan kalau hipnoterapis ini bagaimana caranya berimajinasi. Sehingga imajinasi kita itu bisa membuat kita lebih semangat kerja, kita bisa percaya diri, kita bisa membimbing klien supaya mengikuti apa yang kita mau. Gitu dia. Jadi gini dok, sebenarnya kan di kalangan sekarang kan rata-rata yang dikuasai sama anak milenial nih. Ya. Anak milenial sekarang kan banyak yang depresi dan ada yang mendiagnosis sendiri lah segala macam, karena mungkin emang tekanan dari pressure-nya dari keluarga, mungkin lingkungan segala macam, dari sekolah. Nah, sebenarnya depresi itu, ini kita samain ini dulu, arti depresinya itu dulu apa deh dok? Depresi itu mungkin saya terangkan secara harfiah adalah bahwa keadaan gangguan mental di mana orang itu cenderung akan merasa diri sendiri sangat lemah, cenderung merasa diri sendiri tidak berarti apa-apa, bahkan menyalahkan diri sendiri, blaming. Sehingga anak zaman sekarang kan banyak yang harus mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, dan saat nggak bisa mengikuti itu, ya dia menyebut dirinya gue depresi nih, gue stres. Nah, keadaan-keadaan ini harus segera diatasi, Mbak Ajeng. Harus segera diatasi. Bagaimana caranya? Itu yang mau kita bahas kan. Ya. Salah satunya dengan cara hipnoterapi. Hipnoterapis punya tempat di situ. Di gitu. samping yang paling penting adalah support system dari keluarga. Keluarga, saudara dekat, pasangan, dan teman-teman di sekitar circle-nya itu sendiri. Teman-teman sekolah, teman-teman kuliah harus saling mendukung untuk memulihkan keadaan depresi ini tadi. Karena ini bisa berpotensi berkembang menjadi yang namanya skizofrenia paranoid. Anak milenial sekarang sering sebutnya skizo. Iya, skizo. Alias sebetulnya itu kegilaan kan. Nah, tandanya itu ditandai ada beberapa hal. Yang pertama adanya halusinasi. Yang kedua adanya ilusi. Yang ketiga adanya percobaan bunuh diri atau menyakiti orang lain. Sederhananya bahasanya begini. Orang-orang yang sudah mendekati ke arah sijo akan bisa merasa mendengar suara-suara bisikan-bisikan di telinganya. Bisa melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar sudut-sudut ruangan. Bisa mampu melihat bayangan kakeknya yang sudah meninggal. Dan yang paling sederhana adalah ditandai oleh percobaan-percobaan oleh karena bisikan tadi untuk menyakiti diri sendiri. Apakah itu bunuh diri atau menyakiti orang lain. Begitu Mbak Aja. Kalau menyakiti orang lain berarti bisa disebut psikopat dong, dok? Kita samakan lagi bahasanya. Ya, jadi psikopat itu ya mungkin menyakiti orang lain pun menyakiti diri sendiri, orangnya psikopat. Saat dia merasa dia lelah, dia kating-kating badannya. Dia sayat-sayat badannya, atau dia minum baygon, ya itu kan psikopat juga. Oh, itu bisa dibilang psikopat? Bisa, makanya bahasa-bahasa itu sekarang kan banyak terminologi itu yang sudah salah diterjemahkan sama anak-anak milenial. Iya, benar. Begitu. Nah, kalau misalnya tingkatan depresi dalam hal bipolar gimana nih dok? Nah, depresi itu akan cenderung menyendiri. Akan cenderung membentuk lingkungan-lingkungan di sekitarnya yang bisa mendengarkan keinginannya,
bisa menjadi teman ceritanya. Kenapa? Karena support system yang di sekitarnya itu dia merasa tidak mendukung akan keadaannya. Sehingga dia membentuk lingkungannya. Nah, tergantung tingkat keparahannya di tingkat mana. Kalau memang dia dalam depresi yang berat, dia sudah tidak akan mendengarkan lagi siapapun. Dia hanya akan cenderung menyenangi kegelapan. Dia lebih suka di ruang-ruangan sepi, di ruang-ruangan gelap, di ruang-ruangan angker. Dan seperti saya bilang tadi, akan cenderung menyakiti dirinya sendiri. Karena merasa dia lebih nyaman dengan teman-teman yang invisible. Yang tidak kelihatan. Dan dia tidak menghargai hidupnya lagi. Nah, keadaan ini harus segera diatasi. Berarti dalam artian kalau misalnya depresi berat itu, yang halusinasi itu hal-hal yang invisible itu halusinasinya dia sendiri atau emang ada gitu, Dok? Sudah pasti itu sesuatu yang diciptakannya diri sendiri. Oh, iya. Diciptakannya, pikirannya memodifikasi, diaksesnya sendiri pikiran bawah sadarnya, sehingga dia menciptakan di sekitar ruangannya itu ada teman-teman. Karena dia biasanya orang yang seperti itu kurang mampunya bergaul, sehingga dia diterima dengan baik, tidak diterima dengan baik di tengah-tengah pergaulan. Akibatnya apa? Dia akan ciptakan suasana sendiri yang disenangi hatinya. Awalnya hanya imajinasi, lama-kelamaan kelihatan, dan lama-kelamaan nyata, dan lama-kelamaan bisa berbicara seolah-olah. Waduh, begitu. Sebahaya itu berarti ya, Dok ya? Sebahaya itu keadaan-keadaan depresi itu kalau tidak diatasi. Makanya sekarang Mbak Ajeng, salah satu yang bisa memicu depresi itu ada bullying, kan? Iya. Pernah dengar bullying ya? Nah, dan sekarang bullying itu sudah ada undang-undang yang memayunginya. Iya. Sehingga memang seharusnya bullying ini dari dulu sudah tidak boleh ada lagi. Ya, bukan karena takut hukumnya saja, tapi karena kita merusak citra orang lain, merusak mental orang lain, sama dengan pembunuhan karakter, kan? Kalau setiap hari orang bilang, kamu bodoh, kamu goblok, kamu gendut, kamu jelek, itu kan pembunuhan karakter. Nah, walaupun dia akan menolak dalam hatinya, denial. Enggak, gitu. Ya, itu jangan lupa, itu pikiran sadarnya. Oke, gini. Sobat Sehat, ada 4 pikiran manusia. Pikiran yang pertama adalah pikiran sadar, itu disebut gelombang beta. Ini kalau kita ukur pakai alat, besarnya 16 sampai 32 Hz. Ini pikiran sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar ada 2, gelombang alfa, gelombang theta. Gelombang alfa dan gelombang theta ini, kalau kita ukur pakai alat, si alfa ini 8 sampai 16 Hz, theta itu 4 sampai 8 Hz. Satu lagi pikiran tidak sadar. Sadar, bawah sadar, tidak sadar. Tidak sadar ini yang kita mendengkur, tidur lelap. Itu di gelombang 0,1 sampai 4 Hz. Nah, berita yang tidak menggembirakannya adalah bahwa pikiran sadar kita menguasai hanya 18% dari kehidupan kita. Jadi kita ini sekarang sadar ya, berarti kita di gelombang beta dong, ya kan? Ini hanya menguasai 18%, Mbak. Sedangkan pikiran bawah sadar ini menguasai sisanya, 82%. Coba bayangkan kalau kita setiap hari memberikan kata-kata negatif pada orang. Kamu jelek, kamu gendut, kamu bodoh, kamu nakal, dan sebagainya. Pikiran sadarnya memblok, tapi pikiran bawah sadarnya mengakses informasi itu. Iya. Dalam keadaan berlama-lama, pikiran bawah sadarnya itu akan membentuk suatu cerita bahwa kamu bodoh, kamu goblok, kamu nakal. Oleh karena itu dia akan bertindak sesuai dengan pikiran bawah sadarnya. Dia akan nakal, dia akan mencari perhatian sana sini, gitu dia. Itulah bahayanya bullying. Berarti kalau misalnya ada orang yang over pede, misalnya kayak gini, Dok, ya. Gue paling ganteng nih di kelas ini, atau gue paling ganteng nih di dunia ini, gitu. Ya, itu juga menjadi suatu gangguan, mental. Kenapa? Karena segala sesuatu yang over itu, yang tidak di luar dari batas kenormalan, apakah itu di atas normal atau di bawah normal, itu menjadi suatu gangguan mental. Kenapa bisa dikatakan gangguan mental? Karena kalau ini terjadi lama-kelamaan, dia akan disebut dengan waham. Pernah dengar nggak ya, Mbak? Waham itu adalah sesuatu yang kita menganggap merasa diri kita lebih daripada orang lain. Itu waham. Misalnya dia bilang gini, gualah orang yang paling jenius di Tangerang ini. Ini waham. Kalau sekali masih over pede, tapi kalau kelama-lamaan disebut waham. Lama-lama akan terbentuk mindset dalam pikirannya bahwa dia yang paling jenius. Gitu.
Makanya kalau mau Mbak Ajeng mau menjadi orang gila, bercanda, sobat sehat, coba sebut setiap hari depan kaca, gue gila, gue gila, gue gila. Lama-kelamaan akan terjadi, pikiran kita akan membentuk itu. Tapi kalau mau jadi orang pintar, sebut di depan kaca setiap hari, saya pintar. Nah, yang paling sederhana, kalau ada penyakit, contoh misalnya, asam lambung. Tadi kita sempat cerita ya, Mbak Ajeng punya penyakit GERD. Setiap hari bilang, asam lambungku reda, asam lambungku adem, asam lambungku nyaman, aku tenang, aku nyaman. Itu akan nyaman. Sebenarnya berarti ini mindset dong? Mindset. Di samping memang ada kerusakan dari organ si lambung. Itu tetap harus minum obat. Tetapi salah satu faktor yang paling besar yang bisa memicu asam lambung adalah pikiran. Di video saya sebelumnya tadi, waktu sama Imam, kami bicara soal asam lambung. Dan stres itu suatu keadaan yang nggak bisa diukur. Iya. Nggak bisa diukur. Nah, kenapa? Karena posisinya bukan di pikiran sadar. Pikiran tidak sadar. Ini harus di-manage benar-benar. Gitu, Mbak Ajeng. Berarti orang yang stres itu butuh sekali hipnoterapi gitu? Orang yang stres butuh sekali relaksasi. Gitu, entah itu dengan cara hipnoterapi, atau itu dengan cara refreshing, jalan-jalan, atau itu dengan cara belanja barangkali, atau itu dengan cara main-main ke Dufan, main-main ke SeaWorld, atau ke tempat-tempat yang lain. Sangat butuh untuk merilekskan tension tadi. Gitu. Kita sambil minum ya. Iya. Selain orang stres, siapa lagi dok kira-kira yang butuh hipnoterapi? Selain orang stres, orang depresi? Trauma. Orang yang trauma dengan keadaan-keadaannya masa kecil. Banyak yang datang kepada saya oleh karena trauma keadaan-keadaan yang lalu. 10 tahun yang lalu yang masih terbawa, terakses dalam pikirannya sampai sekarang ini. Trauma apa contoh? Trauma saat dimarahin oleh orang tua terlalu berat. Dimarahi terlalu berat. Misalnya diseret dari rumah, itu trauma. Makanya kalau hypnoparenting diajarkan terus bahwa kalaupun kita marah kepada anak, jangan marah yang terlalu buat dan menyakiti hatinya. Supaya apa? Supaya tidak termarking di dalam pikiran bawah sadarnya. Gitu dia, Mbak. Kemudian orang yang cemas berlebihan. Itu yang disebut anxiety disorder. Orang yang dalam bahasanya film Indonesia itu insecure. Ya, insecure. Insecure itu juga adalah suatu keadaan yang kalau dibiarkan berlama-lama akan menjadi depresi. Nah, ini yang harus diatasi. Segera diatasi. Dengan cara bisa hipnoterapi, bisa dengan akupuntur, bisa dengan refreshing, bisa dengan konseling, bimbingan dengan pemuka agama, macam-macam caranya. Gitu nih, Pak. Kalau misalnya yang untuk hipnoterapi sendiri nih, Dok. Step by stepnya dalam pengobatan tuh apa aja sih dari untuk kliennya gitu? Ada nggak? Tekniknya maksudnya? Iya, tekniknya. Teknik untuk pengobatan terlalu prematur kalau kita bicara, tetapi saya akan kasih tahu apa langkah-langkah untuk mencapai orang dihipnotis dulu. Oh iya. Karena hipnoterapis itu tidak bisa dihilangkan dari hipnotis. Karena orang itu harus dihipnotis dulu baru bisa terhipnoterapis. Yang pertama itu namanya pre-talk. Pre-talk itu bagaimana membentuk frekuensi yang sama dengan si terapis, dengan pasien. Bagaimana cara membentuk saling ketertarikan secara gelombang perasaan tadi, gelombang pikiran tadi. Setelah pre-talk dapat, kita masuk yang namanya induksi. Induksi itu bagaimana membuat seorang klien tidur. Bisa dengan cara, coba jabat tangan saya. Misalnya jabat saya, tidur gitu. Tidur bisa dengan cara tisu api bisa dengan cara pandang tangan sendiri begini, bisa dengan cara yang di iPad begitu gambar bulat-bulat pernah lihat, oke. Bisa dengan cara pendulum, bisa, banyak sekali. Itu namanya teknik induksi. Bisa dengan ditepuk punggungnya, disentak bisa. Itu hanya teknik induksi. Tujuan kita itu hanya membuat dari gelombang sadar ini tadi, gelombang beta tadi, pikirannya akan turun ke gelombang alfa. Gitu. Setelah diinduksi, kita masuk yang namanya deepening. Dari alfa kita harapkan kita turunkan masuk ke gelombang theta. Kenapa? Kita melakukan sugesti di gelombang theta.
Jadi setelah masuk gelombang alfa, kita turunkan di pening, pendalaman. Turunkan, nggak tahu kenapa gitu. Saat ini dalam hitungan 5 sampai 1, setiap hitungannya akan membuat Anda sangat nyaman, lebih nyaman, 4 kali lebih nyaman daripada sebelumnya. Dalam setiap hitungan saya, gitu, itu di pening. 5, bagus sekali, 4, ya, itu namanya di pening. Sampai angka 1 dan sudah masuk dalam relaksasi sempurna. Nah, sudah sampai di dalam gelombang theta, baru kita masukkan satu kata ajaib tadi namanya sugesti. Apa yang mau disugesti? Gitu. Kalau memang orangnya tidak percaya diri, saat ini dan ke depannya, untuk orang yang saya sentuh, gitu. Setiap kali Anda merasakan insecure, maka ketika Anda melakukan ini, itu yang namanya anchor. Apa tuh, Dok? Anchor itu jangkar. Jangkar kapal. Jadi dijangkar dalam pikirannya bahwa ketika dia, contoh ya, ketika dia pegang dada kirinya, dia akan merasa percaya diri. Oh, ada ini ya, maksudnya kayak Ada jangkarnya, ada jangkarnya. gitu. Dia bisa memunculkan jangkar itu. Contoh, hipnoterapi untuk menghilangkan nyeri pada pasien kanker. Oh, ada juga, Dok. Ya, kan kanker, misalnya kita katakan kanker di area mana ya, area rahim misalnya. Iya. Nyeri kan pakai morfin, mungkin 2 morfin nggak cukup. Nah, kita masuk di gelombang tadi, setelah itu kita masuk di prosesnya, masuk di sugesti, kita pasangkan saklar seperti saklar listrik. Saat ini dan ke depannya, setiap Anda menyentuh tangan ini, seperti memencet tombol listrik, maka rasa nyeri di perut itu akan hilang. Saat ini dan ke depannya. Itu bisa kita tanam anchor. Nah, persoalannya, orang akan tanya, kenapa bisa kan? Iya, gimana tuh, Dok? Kenapa bisa? Nah, karena tubuh kita memproduksi morfin sendiri, Mbak. Pernah dengar morfin? Morfin tuh? Morfin, narkoba, morfin itu sebagai penghilang rasa sakit. Morfin narkoba yang dipakai orang-orang itu morfin tahu untuk obat bius, penghilang rasa sakit. Nah, kita punya dari badan kita. Oh. Itu yang disebut endorfin. Endorfin itu endogen morfin. Nah, saat dipencetnya itu, tubuhnya, pikirannya akan mengakses endorfin dalam tubuh, diproduksi dan keluarkan morfin dalam jumlah yang banyak sehingga nyerinya berhilang. Tapi bukan untuk menghilangkan penyakitnya. Iya. Paham ya? Tapi kita masuk kepada nyeri, manajemen nyeri namanya. Iya. Pain management. Ada sendiri berarti. Gitu. Berarti entah itu, berarti gerakan apa aja tuh pasti ada nanti dikasih. Kita anchor. Nah, syaratnya anchor itu adalah gerakan yang tidak lazim. Oh, gitu, Dok. Tidak lazim. Gerakan yang, kalau misalnya begini, bunyikan tangan. Ini kan gerakan yang lazim. Iya. Jadi nggak termemori. Contoh begini, tarik ini kuat-kuat. Lazim nggak? Enggak. Nggak lazim. Kita bisa buat ini. Saat Anda merasakan tidak percaya diri, Anda tarik ini kuat-kuat. Nah, itu akan recall kembali yang sudah kita tanamkan tadi. Gitu proses kerjanya. Setelah itu masuk, kita sugesti, kemudian kita terminasi namanya. Kita akhiri sugestinya bangun. Untuk pertanyaan terakhir nih, Dok, kan biasanya di luar sana, di terminal biasanya sering banget kejadian ada hipnotis. Entah itu pencopetan lah, motifnya atau gimana. Nah, itu sebenarnya dia belajar dari mana sih, Dok, kira-kira? Jadi begini, Mbak Ajeng. Yang dimaksud itu tadi ada 2 hal. Bukan hipnotis itu sendiri, tetapi gendam yang menggunakan mantra-mantra, ilmu-ilmu hitam, atau menggunakan obat bius. Kalau belajarnya di mana, kalau gendam mungkin belajarnya di kaki gunung mana begitu. Bersama dengan mbah-mbah gitu, atau dengan orang-orang yang super pintar, atau disebut paranormal. Tapi kalau belajar bius mungkin belajar di lapangan kali ya. Belajar dengan teman-teman sepergaulan, terbiasa membius orang, iseng-iseng awalnya, lama-lama dipakai untuk kejahatan. Oh. Gitu, Mbak. Gendam sendiri tuh apa tuh, Dok? Mungkin bisa Dokter jelasin. Gendam itu adalah suatu proses untuk membuat orang tidak sadar tetapi tidak menggunakan ilmu yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Artinya digunakan ilmu-ilmu yang biasa disebut entah itu ilmu hitam atau itu ilmu putih atau ilmu abu-abu atau hijau atau pink. Artinya itu adalah pelajaran-pelajaran yang tidak normal diterima di dalam dunia kehidupan sehari-hari atau dunia pendidikan. Tetapi hipnotis atau hipnoterapis yang kita pelajari dan yang saya ajarkan dan kawan-kawan lain lakukan adalah ilmu yang betul-betul dipelajari di dalam suatu lembaga sekolah
dan mendapatkan ijazah sertifikat yang diakui oleh negara. Sehingga kalau kita bicara soal legalnya, legal kalau hipnoterapis yang dipelajari di dunia bangku pendidikan, gitu Mbak. Kayak dokter sendiri kan belajar? Ya, saya belajar di suatu institusi namanya Indonesian Board Hypnotherapy. Artinya semua itu kurikulumnya sudah ada, gitu. Oke deh, terima kasih dokter. Mungkin udah cukup nih apa yang dalam diri saya nih buat bertanya-tanya tentang hipnoterapi. Baik, terima kasih Mbak Ajeng sudah menjadi fansnya Dr. A to Z. Siapa tahu Mbak Ajeng ada pesan yang mau disampaikan kepada sobat sehat sekalian terkait hipnoterapi, boleh? Ya, pesan dari saya sendiri untuk sobat sehat di luar sana, buat hipnoterapi sendiri kalau misalnya kalian udah ada merasa keanehan di dalam diri kalian atau merasa abnormal atau below the normal, bisa langsung konsultasi dengan hipnoterapis yang emang sudah tersertifikasi seperti contohnya Dokter Abdi ini. Ya. Dokter, kalau praktek di mana tuh dok? Saya berpraktek di 3 rumah sakit Mbak. Saya aslinya kan spesialis akupunktur medik. Nah, tetapi saya mengambil keahlian lain hipnoterapis, itu dipakai di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, itu terletak di Jalan Dr. Saharjo, di Rumah Sakit Antam Medika di Jalan Pemuda Rawamangun, di Rumah Sakit THT Proklamasi di Jalan Proklamasi. Jadi sobat sehat sekalian kalau mau bertemu saya, baik itu ada masalah tentang akupunktur medik atau tentang masalah hipnoterapi, boleh silakan berkonsultasi dengan saya di 3 rumah sakit tersebut. Oke Mbak Ajeng? Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ajeng sudah menjadi fansnya kami dan mudah-mudahan kalau yang tadi kita bahas boleh berguna buat Mbak Ajeng. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi lagi Imam untuk mengundang saya kemari. Oke, siap. Terima kasih. Baik sobat sehat, demikian tadi sesi saya hari ini atas undangan sobatku, sahabatku Imam di Warung Mang Im. Semoga sesi hipnoterapi dan pemaparan tentang hipnoterapi hari ini boleh berguna untuk sobat sehat sekalian, dan kita semua harus menjadi orang yang mengerti akan perkembangan hipnoterapis, karena hipnoterapis bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dan diterima oleh banyak orang. Baik sobat sehat, selalu kami dari Dr. A to Z akan menyampaikan bahwa obat dari segala penyakit adalah hati yang gembira dan selalu menebarkan senyuman. Salam tenang, salam senang, dan salam menang.